teman-teman di mana saja berada. Ini adalah tanaman padi nasional atau yang disebut IR64, walaupun Ciherang, Mikongga atau padi sejenisnya itu adalah kelasnya padi IR64. Nah, ini padi kelas IR64 ini kami tanam di areal persawahan, yang mana saya sebagai petani mau bersaing dengan petani yang lain, dalam arti yang menggunakan pola pertanian kimia atau pola pemupukannya dengan kimia. Nah, pemupukan yang kimia maupun organik sebetulnya sama saja, tinggal tergantung petaninya mau ambil yang mana, mau pakai yang kimia atau yang menggunakan organik, tinggal pilih. Kenapa saya harus menggunakan organik? Karena saya ingin bersaing. Mampukah organik bersaing dengan pupuk kimia? Nah, ternyata dalam kenyataannya, setelah kita ramu, walaupun di situ hanya sekedar sampah dapur, baik itu potongan kacang sayur, potongan wortel, potongan timun, potongan kulit bawang, ataupun sejenisnya, yang intinya semuanya dihasilkan dari dapur. Begitu kita ramu dengan E4, kita ramu dengan gula, nah ternyata mampu bersaing dengan yang menggunakan pupuk kimia atau dalam arti kata pupuk pabrikan. Dan ini adalah punya tetangga saya yang menggunakan pupuk kimia, yaitu Ponska dan TSP, walaupun dia dalam menggunakan hanya sekitar 3 kuintal atau katakanlah 6 karung dalam 1 hektarnya. Nah, ternyata mampu bersaing dengan yang menggunakan sampah organik, yaitu yang seperti ini. Jadi tidak berbeda soal suburnya. Nah, bisa petani di mana saja berada sebagai pemulia tanaman padi bisa dilihat. Ini tanahnya, jenis tanah adalah setengah bergambut, jadi tidak tanah liat, tetapi di situ apabila tanah itu diinjak itu keras, tetapi begitu sudah kena air dia akan londot atau lumpur yang dalam. Nah, ini tanaman padi yang menggunakan pupuk kimia. Ini tetangga saya, ini seluas kurang lebih 3 hektaran. Nah, sedangkan saya 1 hektar yang menggunakan sampah dapur yang kita olah, yang kita biasanya kita ramu secara perlahan, ternyata mampu bersaing dengan pupuk kimia. Untuk itu teman-teman di mana saja berada, kita sebenarnya soal pupuk tidaklah perlu ragu, tidaklah perlu bimbang, tidaklah harus bingung kemana cari pupuk, kemana harus membeli. Ternyata dari sampah dapur yang kita ramu ternyata mampu bersaing dengan pupuk kimia tanpa harus ribet mencari ke sana kemari. Hanya sisa-sisa yang ada di dalam dapur itulah kita gunakan, kita kumpulkan dalam sebuah gentong dan kita fermentasi. Walaupun fermentasi memerlukan waktu minimal 1 minggu dan boleh sampai ke 1 bulan. Setelah itu kita pakai, kita semprotkan sebagai layaknya orang memupuk padi pada umumnya yang menggunakan NPK. Nah, ternyata IR64 bisa kita organikan, hanya tingginya berbeda dengan jenis padi MSP atau yang disebut padi lokal Indonesia. Jadi saya ada 2 tempat, 1 tempat saya menggunakan padi lokal Indonesia atau yang disebut MSP. Nah, dan ini 1 tempat saya memakai padi IR64
yang sama-sama saya organikan ternyata bisa. Jadi teman-teman di mana saja berada, jangan bingung, bimbang atau ragu, tapi mari kita bangun, mari kita bangkit untuk membangun pertanian yang sehat, membangun tanaman padi yang berkualitas hanya dari sampah dapur yang kita ramu. Nah, bagaimana cara meramunya? Apa yang saya sebutkan tadi, hanya modal E4 dan gula yang kita fermentasi atau kita peram atau kita tutup dalam sebuah gentong. Nah, ini ada beberapa petak yang sengaja saya tinggal tidak saya tanam karena pertama waktu itu banjir, dan sekarang ini ada sengaja ini berapa pohon atau hanya sekitar 10 meter persegi sengaja kami tanam yang siana. Ternyata seperti ini hijaunya bisa. Nah, untuk itu mari kita bangkit, mari kita bangun pertanian Indonesia untuk menuju pangan lestari yang kini diidam-idamkan oleh pemerintah. Bagaimana cara menghidupkan petani supaya petani itu dalam bertani tidak keberatan, tetapi bisa menikmati hasil yang cukup. Nah, seperti ini tidak ada pupuk kimia sama sekali, dan ini kelasnya adalah kelas padi IR64 yang ini sudah berumur 50 hari. Nah, ternyata mampu diorganikan, jadi tidak hanya padi MSP saja yang ringan kita organikan, tetapi IR64 pun mampu kita organikan. Nah, bisa dilihat, nah, seperti ini rumputnya. Nah, mampu bersaing hanya dari sampah dapur. Nah, bisa dilihat, nah, seperti ini. Jadi padi IR64 apabila kita kelola dengan baik, kita laksanakan pemupukan dengan rutin. Nah, ini yang paling kelihatan. Nah, besar betul rumputnya. Kita kelola dengan baik, bisa menciptakan tanaman padi itu subur. Nah, dan ini adalah punya tetangga yang menggunakan NPK, Mutiara Fonska, terus TSP dan urea, sama hijaunya dengan yang menggunakan hanya sekedar sampah dapur yang kita kemas. Nah, untuk itu mari teman-teman, sebagai pemulihan tanaman padi, bagaimanakah kita bangun pertanian yang mandiri, pertanian yang mampu bersaing dengan teman-teman petani yang lain yang konon menggunakan pupuk kimia. Jadi kita sebagai petani tidak usah susah, tidak usah bingung. Semuanya ada di dalam rumah, semuanya ada di sekitar sawah. Tinggal kita, mampukah kita membangkitkan bahwa tanaman padi itu bisa subur, tanaman padi itu bisa sehat hanya dari tanaman padi itu sendiri. Ini pupuk utamanya. Jadi dari badan padi kita kembalikan ke badan padi itu sendiri sebagai pupuknya. Ternyata bisa bersaing dengan yang lain. Nah, ini padi hitam yang kini sudah berumur sekitar 40 hari, dan ini adalah padi IR64 yang saya pola penanamannya menggunakan pipanisasi, yaitu gabah kita masukkan ke dalam pipa dan kita tarik. Ternyata umur 35 hari sudah tidak kelihatan tanahnya. Ini sudah 2 kali saya menggunakan penyemprotan dengan menggunakan POC atau yang saya katakan tadi sampah organik yang kita fermentasi, jadinya bahan POC atau pupuk organik cair. Nah, seperti ini hijaunya. Untuk itu mari kita bangun petani-petani yang masih belum mampu menguasai pertanian secara utuh, atau dalam arti kata lain masih mengeluh. Tidak usah mengeluh,
kita pelan-pelan bangkit bersama petani yang lain untuk menuju pertanian yang bersuasembada pangan. Memang hasil melimpah harganya akan murah, hasil sedikit harganya akan mahal, itu sudah tentu dalam hukum dagang. Tetapi yang saya maksud di sini, bagaimana petani bisa tanpa harus bermodal yang besar dalam mengelola pertanian, hanya cukup dari sampah dapur, hanya cukup dari lingkungan rumah, hanya cukup dari sawah itu sendiri yang kita kelola, yang kita ramu, yang kita gunakan. Nah, ternyata bisa memperlihatkan bahwa walaupun apapun padinya dan bagaimanapun tanahnya dan sejelek apapun tanah, begitu kita menggunakan ramuan organik, ternyata mampu membuktikan bahwa sampah dalam rumah tangga bisa kita jadikan pupuk utama dalam dunia pertanian, terutama untuk tanaman padi atau dalam kata lain adalah tanaman pangan. Ini baru 35 hari dan saya baru 2 kali penyemprotan menggunakan POC atau yang dari sampah organik yang saya fermentasi kurang lebih 1 bulan. Ternyata bisa sesubur ini. Nah, untuk itu teman-teman yang kini masih gencar menggunakan pupuk kimia, mari kita pelan-pelan bangkit dengan pola pertanian sehat, yaitu minimal paling tidak adalah semi artinya 50% kita gunakan pupuk kimia, 50% kita gunakan pupuk organik atau dari sampah rumah tangga yang kita kemas, yang kita ramu untuk menjadi pupuk yang bermanfaat untuk tanaman padi di sawah kita masing-masing. Nah, ini semuanya adalah padi nasional atau yang disebut padi IR64 yang sekarang bermacam-macam, ada Cihirang, ada Mikongga, ada Situba Gendit, ada Cibogo. Nah, itu sebetulnya adalah padi IR64 sebagai indukannya, hanya di sana dikemas, dikawinkan, akhirnya menjadilah bermacam-macam yang namanya tanaman padi. Inilah padi itu. Nah, siapa yang bisa mengelola pertanian dengan pertanian yang sehat, maka tanah itu pun tanpa kita sadari, tanpa kita harus menggunakan pupuk yang berlimpah, ternyata mampu menghidupkan kembali hanya sekedar dari sampah dapur yang kita ramu untuk menjadi pupuk organik atau POC. Nah, ini sudah rapat sekali, bisa dilihat. Ini saya dekatkan. Betulkah ini memang betul rapat? Nah, seperti ini. Ini baru berumur 35 hari yang jarak tanamnya 27 kali 10 cm. 27 adalah antar barisan, sedangkan yang 10 cm adalah menurut lajur barisan. Ini saya tarik menggunakan pipa dan kini sudah 2 kali. Nah, ini nanti kalau sudah 3 kali. Ini kemarin pada umur 1 bulan yang lalu atau 5 hari sebelumnya. Ini masih jarang-jarang. Dan itu pada waktu itu baru sekali saya gunakan POC. Nah, setelah 2 kali memang sengaja kami mengambil gambar bagaimana setelah 2 kali saya kasih POC untuk mengambil gambar, dan ternyata mampu dan bisa dari sampah dapur itu yang kita kemas, yang kita ramu untuk menghijaukan tanaman. Jadi tidak harus membeli di toko, tidak harus membeli di pengecer sebagai pupuk kimia. Nah, walaupun Bapak menggunakan sebagai petani menggunakan pupuk kimia, saya persilahkan, tetapi mari secara perlahan kita hidupkan kembali tanah pertanian kita menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang sehat, karena dari ramuan
sampah rumah tangga yang kita kemas untuk menghasilkan pupuk organik sebagai penyuplai kadar pupuk untuk tanaman yang ada di pertanian yang kita lakukan, baik itu tanaman hortik, baik itu tanaman padi atau tanaman sayur. Nah, saya persilahkan. Intinya saya mengajak teman-teman petani di mana saja berada. Tujuan saya adalah menyehatkan tanaman dan mengembalikan kesuburan tanah. Karena tanah yang kita gunakan pupuk dengan menggunakan pupuk kimia, semakin tahun semakin lama itu bukannya semakin subur, melainkan kesuburannya akan berkurang karena kadar organiknya itu tidak ada. Nah, yang ada kadar organik hanyalah dari sampah-sampah organik yang kita kelola atau yang kita kemas menjadi pupuk organik. Nah, demikian teman-teman di mana saja berada, terutama pemulia tanaman padi, dan mari kita bangkit menjadi petani yang berkualitas, menjadi petani yang mampu menghidupkan tanaman padi itu sehat, tanah itu bisa subur, tidak harus menggunakan pupuk kimia, tetapi hanya dari sekedar sampah dapur yang kita ramu, yang kita kemas sebagai pupuk utama dalam dunia pertanian, terutama pada tanaman pangan. Terima kasih. Salam petani, sukses petani di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.